ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita melihat perkembangan situasi yang dihadapi dalam Islam Jamaah. Semakin kita dakwahkan, semakin kita lontarkan, semakin kita semangatkan, semakin kita terangkan ta'dilus syubhat, logika sederhana, banyaknya alhamdulillah biidznillah, banyaknya kawan-kawan yang merespon, baik di kalangan kaum muslimin secara umum maupun di kalangan kawan-kawan Islam Jamaah. Terbukti juga banyaknya respon-respon yang baik, respon negatif maupun respon positif, yang artinya beliau mau merespon itu adalah suatu kemajuan tersendiri. Bagaimana tidak, bahwasanya akal sehat, akal waras, dan akal selamat manusia mesti mempunyai. Nah, itu adalah bekal yang Allah berikan kepada kita semua. Fikrah dan fitrah. Fikrah ada sebuah pemikiran, fitrah ada sebuah kesucian hati kita, seperti yang disabdakan Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Secara kesucian masing-masing punya kesucian, sehingga insyaallah biidznillah, selama kita bisa duduk mendengarkan kawan-kawanku terutama yang ada di dalam Islam Jamaah, insyaallah biidznillah dia akan ikut, dia akan sadar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Di saat ini menurut informasi ya, tadi kan sudah diupload oleh admin, yaitu surat sambung. Surat sambung itu, ini bocoran aja ya, surat sambung itu adalah surat yang mana sebagai tanda pengenal bahwa dia adalah warga Islam Jamaah. Banyak orang luar yang bertanya, ada beberapa kok loyalitasnya kok ngerti ya, tandanya kok ngerti, oh ini warga Islam Jamaah, ini tidak. Ya karena orang luar ya tentunya belum tahu persis apa yang di dalamnya. Saya bilang gini Pak, mereka itu punya namanya surat sambung, surat sakti, surat sambung, surat yang berisikan identitas ke dalam, yang berisikan nama, umur, alamat sambung, daerah, keperluan, kemudian dapuan, lamanya pengikut, dan sebagainya. Oh gitu ya? Iya. Sehingga walaupun dia kemanapun dia akan, misalnya ke Jakarta atau ke Sumatera atau ke Kalimantan, dia akan mencari. Luar biasa ya. Jadi ukhuwahnya, persaudaraannya kuat. Iya. Apalagi di surat sambung itu tertulis dapuan-dapuan yang mentereng, misalnya pengurus daerah, mubalik,
atau yang lain lah, itu akan disambut lebih takdim, lebih dihormati. Kalau roya biasa ya turunin ning sak kamar di sini wong 20 kilane kroso. Tapi kan sudah ini statusnya mau balik ini nih, wah, langsung dihormati. Dulu saya pernah itu saat saya ya beberapa kali sih, bukan hanya pernah, beberapa kali mentereng dakwaan mau balik daerah. Ada yang nulis ulama daerah. Langsung dicarikan kamar yang wah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Dan itulah yang kemudian dibangun sebuah opini bahwasanya itulah rahmatnya Allah, itulah rahmatnya jamaah, itulah rahmatnya jamaah. Jamaah di mana-mana diterima, jamaah di mana-mana punya saudara, punya tempat rujukan, punya tempat rujukan mana-mana. Dan yang terjadi adalah sebuah hizbiyah. Apa hizbiyah? Sebuah seakan-akan dunia itu sempit, yaitu seakan-akan hanya hiruk pikuk golongannya saja, hanya hiruk pikuk golongannya saja. Ke sana ya ketemu golongannya meneh, ke sana ketemu golongannya meneh, ke sana ketemu golongannya meneh, sehingga dunia terasa sempit. Dan dia apa istilahnya bombong itu dibuat sebuah opini. Iki loh kemenangannya jamaah, ini loh kemenangan jamaah rahmat. Gak enak sekali, gak enak unjobo, gak enak. Gak ada di luar itu tamu diterima, itu gak ada. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ternyata pernyataan itu gagal total. Apa maksudnya gagal total? Artinya tidak ada selama ini yang dibuat opini bahwa orang-orang luar itu tidak bisa seperti orang jamaah yang menerima tamunya, menghormati tamunya. Ternyata tidak. Selama kita memang niatnya bertamu, nah kita dihormati tanpa pakai surat sambung lah ya, yang pastinya. Gak usah nganggu surat sambung, gak usah nganggu surat sakti bahasanya. Tidak perlu. Dihormati dalam bahasa mereka ikrom, diikromi, dimulyakni. Ya. Bahkan cara memuliakannya mungkin lebih dari umumnya. Kalau dalam Islam jamaah kan bil ma'ruf ya ala kadarnya, maksudnya gitu. Bil ma'ruf ya ala kadarnya. Tapi kadang-kadang kita bertamu di kawan-kawan kaum muslimin, penerimaannya, ikromnya, wah lebih muliakan. Artinya gini, saya hanya ingin membantah sebuah opini, membantah sebuah pernyataan, membantah sebuah doktrin, bahwa seakan-akan saudara kita, seakan-akan kemanapun kita berada, itu yang ada penghormatan selayaknya, ada sambutan sebagaimana keluarga, itu hanyalah di Islam jamaah. Padahal tidak. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Luar biasa sekali cara mendoktrinnya agar jamaah lebih terkukung, agar jamaah lebih raiso metu lah bahasanya gitu. Raiso metu. Namun di zaman ini, di saat-saat ini, memang agak dibingungkan. Kenapa? Karena gelombang hijrah ini juga terdiri dari orang-orang yang mempunyai, yang mengeluarkan, yang menerbitkan namanya surat sambung. Artinya imam kelompok, imam desa, imam daerah, dari kalangan-kalangan tersebut juga ada yang hijrah. Sehingga di zaman ini surat sambung pun ya bingung deteksi ini. Piye? Dia punya surat sambung, ternyata bunglon. Dan saya sering mendapatkan itu, informasi itu. Saya kalau pulang ya tetap tidak surat sambung, tapi ya sak kampungku yo kabeh jamaah kabeh.
Aku tetap melok, saya juga ikut ngaji lah. Walaupun di sana saya sudah tidak ngaji, tapi ada sholat sambung. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, itu adalah sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari di zaman ini. Di zaman ini, zaman yang serba terbuka, zaman yang sudah luar biasa informasi, bisa kita dengarkan, bisa kita lihat. Luar biasa sekali. Dan tak jarang orang-orang yang tertib ngaji pun juga tidak lepas dari pemahaman yang sudah berbeda. Artinya, kata lain adalah istilah bunglon. Akeh bunglone. Bunglonnya banyak. Ya, selalu memberi informasi. Selalu terus memantau. Selalu terus untuk memberikan informasi dalam rangka ya sedikit banyak ingin berperan untuk mengajak, menyadarkan, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat saudara tua kita. Jadi artinya gini, ketika kita sudah di luar itu, tidak perlu awake dhewe menghormati tamu dengan bersyarat harus sholat sambung, tidak perlu. Nggak perlu. Ini kan surat sakti hizbiyah saja. Saya katakan ini kan hanya surat-suratnya hizbiyah, surat-surat kodifikasi itu pun surat sambung cara penulisannya disilang. Justru kalau disilang itu adalah sah. Kalau nggak ada silangnya malah nggak sah. Aneh kan? Aneh. Metode seperti ini kan jelas-jelas ini adalah tidak mungkin sebuah kebetulan, namun terstruktur. Ya macam mafia itu aja ya. Ya dari strukturnya, jadi kodifikasi seperti ini, coret. Untuk menandakan bahwa dia sambung atau tidak, tertib atau tidak, cukup dengan melihat apa itu surat sambung. Itu sampai bahkan katanya sampai luar negeri. Ya pokoknya berlaku sampai luar negeri lah. Berlaku sampai, apalagi di dalam negeri, sangat berlaku sekali. Namun gara-gara itulah kemudian terbentuklah sebuah hizbiyah. Tadi pagi saya mendapat sebuah cerita dari seorang pengurus kajian Ahad pagi di daerah sana selatan sana. Cerita bahwa saudaranya dulu itu sebelum masuk Islam Jamaah itu dia merantau kemana lah, ke luar Jawa lah intinya. Sebelumnya dia belum masuk di Islam Jamaah, masih fine. Icek semangat, icek komunikasinya baik. Tapi setelah ke sana lalu pulang, katanya beliau ya, tahu-tahu tuh langsung ngumpulnya keluarganya dikumpulkan sambil mengatakan sekarang saya sudah ngaji, saya sudah menetapi sebuah kebenaran. Sampan semua itu dia yang cerita, saudaranya sendiri yang cerita. Saya sudah mendapatkan jalan tunggal masuk surga sama dari neraka. Mantap. Dan saya pun ibadah-ibadah sampean gak diterima. Ya. Karena ini adalah jalan tunggal masuk surga sama dari neraka. Dia merantau dari luar Jawa lah. Tahu-tahu pulang dia dapat bisa masuk Islam Jamaah di luar Jawa. Tahu-tahu pulang keluarganya kaget, kok koyo ngene. Kok koyo ngene. Berarti lintas ya, pemahamannya lintas sampai luar daerah itu juga sama doktrinnya. Terus dia bilang lah ning kene lho iso cari masjid Al-Azhar, padahal lebih jauh ya. Padahal lebih jauh. Dan itulah fungsinya Pak surat sambung untuk menyerahkan tadi surat sakti tadi, surat sambung.
Itulah masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, maka jangan heran jika mungkin saudara Anda kaum muslimin di rumah yang kemudian Islam jamaah, lalu saat main ke rumah antum, main jenengan cari masjid selain golongannya, ya kepentingannya adalah untuk menyerahkan, memberikan apa surat sambung itu. Namun zaman sekarang hati-hati ya, karena pemegang surat sambung juga belum tentu dia cukam, tapi ada kalanya juga dia bunglon. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.